Di video kali ini saya akan bahas tentang 5 strategi price action yang saya gunakan untuk mencari profit harian di market. Mudah-mudahan video ini bisa membantu Anda untuk mencari cuan harian di market. Kita mulai dengan definisi price action yang digunakan dalam video ini ya teman-teman, yaitu seperti yang Anda baca di monitor. Price action adalah teknik trading naked tanpa menggunakan bantuan indikator modern, baik overlays maupun oscillators. Pada prinsipnya teknik ini bisa digunakan di semua time frame ya teman-teman, akan tetapi kalau saya pribadi itu lebih suka menggunakannya pada time frame D1 dan juga H1. M15 boleh nggak Pak? Boleh. M5 boleh nggak Pak? Boleh. M1 Pak boleh nggak? Boleh. Teknik price action ini juga bisa digunakan di semua instrumen, di semua aset kelas ya teman-teman, baik forex maupun komoditi, gold, silver, dan lain sebagainya. Ada juga bisa digunakan di indeks dan juga bahkan digunakan di kripto. Strategi yang pertama adalah doji breakout reversal ya teman-teman. Di sini kita melihat di sini terbentuk doji setelah harga mengalami pergerakan atau tren yang turun ya teman-teman. Di sini yang perlu diperhatikan adalah kita tidak hanya melihat dojinya saja, tapi kita melihat di mana dojinya terbentuk ya teman-teman. Dojinya itu harus terbentuk di area support and resistance yang valid atau yang key level ya teman-teman. Nah, di sini kita melihat ini ada doji yang dia terbentuk itu di area support key level yang bagus sekali ya teman-teman, di mana di masa lalu dia menjadi resistance yang sudah tertembus, kemudian di sini dia berfungsi menjadi support ya, bahwa resistance yang tertembus itu dia akan menjadi support ya teman-teman. Jadi ketika harga balik lagi ke sini, ada doji di sini di area support ini ya teman-teman, maka strategi doji breakout reversal ini menjadi valid. Settingan tradingnya sangat mudah sekali ya teman-teman. Jadi setelah dojinya terbentuk di area support, maka pada next candlenya ini kita mencari konfirmasi breakoutnya, yaitu apakah candle next candlenya ini dia close di atas high daripada dojinya ini ya. Kalau close seperti ini, maka ini adalah konfirmasi breakoutnya ya teman-teman. Kemudian pada next day candlenya ini, pada openingnya atau mungkin pada sedikit 5 atau 10 pips di bawah harga open ya teman-teman, kita bisa melakukan entry buy ya. Kemudian stop lossnya kita letakkan sedikit di bawah low daripada dojinya, dan untuk targetnya itu kita bikin minimal risk reward rasionya itu minimal ya 1:1 ya. Kalau bisa 1:2 lebih bagus, kalau bisa 1:3 lebih bagus lagi. Strategi yang kedua adalah apa yang saya sebut sebagai strategi pin bar swings ya teman-teman. Jadi seperti yang Anda lihat ini adalah pin bar, dalam hal ini adalah bearish pin bar ya teman-teman. Dan lagi-lagi bearish pin barnya ini wajib terbentuk di key level, jadi bukan atau tidak di sembarang tempat ya. Ini penting sekali, jadi harap bersabar untuk menemukan pin bar di key level, jangan di sembarang tempat ya teman-teman. Kemudian settingan tradingnya adalah ketika bearish pin barnya ini sudah terbentuk, maka pada next day candlenya ini pada openingnya ya teman-teman, atau mungkin 5-10 pips di atas harga open, kita bisa melakukan entry sell-nya ya dengan stop loss sedikit di atas high daripada bearish pin barnya ini. Dan kemudian untuk targetnya lagi-lagi risk reward ratio itu minimal 1:1 ya. Saya sarankan minimal 1:2 deh. Agar tidak bingung dengan strategi doji breakout yang nomor 1 tadi ya teman-teman, strategi pin bar swings ini tidak mensyaratkan terjadinya breakout ya. Jadi begitu terbentuk pin bar di area key level itu langsung hajar entry. Sedangkan untuk bullish pin barnya gampang, itu logikanya tinggal dibalik aja ya teman-teman. Seperti pada contoh ini adalah bullish pin bar, maka settingan tradingnya adalah tinggal dibalik saja logikanya. Strategi yang ketiga adalah piercing line dan dark cloud cover reversal. Jadi kita sedang bicara dua buah pola candlestick. Yang kita lihat ini adalah pola piercing line ya teman-teman. Jadi piercing line itu adalah sebuah pola bullish reversal ya, yang terjadi atau dibentuk oleh dua buah candle ya teman-teman. Nah, di sini kita melihat piercing line itu adalah pertama, candle yang pertama itu adalah candle hitam ini ya, candle hitam ini, dan candle yang kedua adalah candle putih ini ya teman-teman. Nah, perhatikan bahwa candle putih ini itu dia melambangkan reversal
reversal ya. Jadi setelah candle hitam terbentuk harus muncul candle putih yang dia itu close di atas setengah daripada body candle hitamnya ini ya teman-teman, seperti itu ya. Jadi dia nggak boleh close di atas ini seperti ini ya teman-teman, karena kalau seperti ini apa namanya, ini namanya engulfing ya. Jadi dia harus close itu di atas tengah-tengah daripada body candle hitamnya ini ya. Setelah terbentuk ya teman-teman, kemudian setup tradingnya adalah pada next candlenya ini kita bisa melakukan entry buy ya, kemudian stop lossnya kita letakkan di bawah daripada low daripada pola piercing line yang terbentuk ini ya teman-teman, dan juga dengan menggunakan target itu menggunakan risk reward ratio minimal 1:1. Dan kalau kita perhatikan ya teman-teman, ini juga kita memiliki pola apa ini, sebenarnya kita juga memiliki pola double bottom ya. Jadi kalau kita bermain price action itu sebenarnya kita juga wajib jeli ya, melihat apakah ada confluence lain, ada price action atau pola-pola yang lainnya yang dia itu bisa memberikan tambahan konfirmasi, jadi kita bisa entry-nya itu semakin percaya diri. Selanjutnya ini adalah strategi dark cloud cover ya teman-teman, ini kebalikannya aja dari piercing line. Jadi di sini trennya bullish, awalnya trennya bullish, kemudian di sini ada candle bullish ya teman-teman, kemudian diikuti oleh candle bearish yang dia itu close di bawah setengah daripada body candle yang bullish ini ya teman-teman, dan open sell-nya di sini di next candle-nya ini dengan stop loss di atas, sedikit di atas high daripada pola dark cloud cover-nya ini, dan dengan risk reward ratio-nya atau targetnya itu minimal 1:1 atau 1:2. Strategi yang keempat adalah trend line breakout ya teman-teman. Ini sangat simpel sekali, tapi ini adalah one of the most powerful strategy ya teman-teman. Jadi di sini kita melihat contohnya di sini ada bearish trend line ya atau down trend line, dan kita itu melakukan open buy ketika dia break dan close di atas trend line-nya ini ya teman-teman. Ketika dia breakout kita melakukan open posisi buy, entry-nya itu pada next candle-nya ini sebenarnya di next candle-nya ini setelah konfirmasi ada candle yang break dan close di atas trend line-nya ya teman-teman. Kalau kemudian dia cuman slip aja di atas tapi ternyata kemudian dia close-nya kembali di bawah trend line-nya, ini berarti nggak valid ya teman-teman. Jadi harus nunggu candle close, benar-benar close di atas trend line-nya ini, baru di next candle-nya, candle kecil hitam ini ya teman-teman, kita melakukan entry buy-nya ya. Kemudian stop loss-nya kita letakkan di bawah daripada low candle yang memotong trend line-nya ini, dan untuk targetnya sekali lagi kita menggunakan prinsip risk reward ratio itu minimal 1:1 atau 1:2. Strategi yang kelima adalah consolidation breakout ya teman-teman, which is simply ini adalah breakout yang terjadi pada pola chart ya. Jadi ada dua jenis pola chart, yaitu yang pola chart reversal dan pola chart continuation. Keduanya ini adalah sebenarnya pola-pola atau kondisi-kondisi konsolidasi. Jadi kita akan tradingin breakout yang terjadi setelah terjadi masa atau fase konsolidasi ini. Ini adalah contoh pola symmetrical triangle, which is dia adalah sebuah pola kelanjutan ya teman-teman. Jadi kita melihat harga bullish dari sini, kemudian dia membentuk symmetrical triangle-nya, kemudian entry buy-nya itu diletakkan atau dipasang ketika harga mengalami breakout dan candle-nya itu close di atas symmetrical triangle-nya seperti ini ya teman-teman. Lalu pada next candle-nya ini kita melakukan open posisi buy-nya ya. Stop loss-nya kita letakkan ketika harga masuk kembali ke dalam symmetrical triangle-nya ini. Kemudian untuk TP itu ada dua, TP minimal dan TP extended ya. TP minimal ini adalah sepanjang atau setinggi pola symmetrical triangle yang terjadi dari sini ke sini ya teman-teman. Kita hitungnya dari breakoutnya ke arah atas, itu adalah TP minimal, dan kalau Anda mau Anda juga bisa memasang TP extendednya yang lebih gede. Untuk pola-pola chart yang lainnya nggak mungkin saya bahas semuanya di sini ya teman-teman. Kalau Anda mau tanyakan, tanya aja di sesi live trading signal saya yang saya selenggarakan setiap hari jam 7 malam. Anda bebas tanya di situ. Jika Anda punya request materi, silakan tulis saja di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat, dan jika memang bermanfaat silakan Anda bisa like dan share video ini ke teman-teman, grup-grup trading, dan juga media-media sosial Anda. Sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya, dan salam cuan.